Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya di sini Evan Jaya. Di video channel YouTube ini kali ini saya akan meramalkan tentang situasi kondisi yang keadaan bumi ya untuk negara Indonesia selama 1 tahun ke depannya ya di tahun 2021 dari awal sampai akhir ya. Jadi memang di sini kalau yang saya lihat sih memang apakah memang benar-benar mendapatkan suatu harapan ataupun memang mendapatkan bisa kembali normal, bisa bangkit kembali untuk negara Indonesia atau tidak ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau yang saya lihat di sini untuk keadaan negara Indonesia mungkin kan hanya gara-gara penyakit COVID ya, COVID-19. Jadi di sini banyak terjadi suatu ya mungkin ada yang banyak mengalami kemerosotan, banyak mengalami penurunan dan akhirnya susah untuk berkembang kembali, bertumbuh suatu ekonomi ya. Jadi sampai sekarang juga mungkin di sini hanya gara-gara suatu penyakit semua ekonomi keuangan nanti menjadi menurun dan menjadi semakin terpuruk ya. Nah, jadi di sini teman-teman kali ini ya mungkin bisa membahas tentang ekonomi, finansial, mungkin keuangan, membahas tentang penyakit-penyakit yang baru ya di tahun 2021 ya. Karena di sini coba saya akan menerawang dulu ya apa-apa saja yang bisa aku terawang, apa saja yang bisa aku tarik aura positifnya ya. Kan kali ini saya akan menarik aura-aura positif yang gambaran seluruh Indonesia lah ya. Jadi selama 1 tahun itu apakah memang ada yang sesuatu hal yang memang ada gambaran ataupun ada pembenahan diri sehingga memang ya untuk negara Indonesia harus lebih banyak uh, ekstra hati-hati ya terhadap suatu penyakit ataupun memang yang semakin merajalela di dunia ini ya. Oke teman-teman di sini ya kali ini saya akan meramalkan keadaan nasib untuk orang-orang ya yang tinggal di negara Indonesia apakah memang 1 tahun ini di tahun 2021 apakah memang semakin terpuruk atau memang semakin ke depannya atau memang semakin terbelakang ya. Jadi akhirnya memang di sini saya tidak mengambil aura-aura positif dari Anda kalian semua, tapi saya akan mengambil gambaran yang sangat besar ya mengenai bumi di Indonesia. Apakah memang perlu ada pembenahan diri ataupun memang kita perlu dijaga ya, perlu menjaga alam semesta ini supaya tidak mengalami suatu bencana dan musibah ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini adalah suatu ramalan, saya akan ingatkan kembali sebelum saya meramalkan kartu remi, saya akan ingatkan kembali karena ini memang adalah merupakan suatu gambaran ramalan ya alam semesta untuk negara Indonesia ya. Jadi kali ini benar atau tidaknya ya hanya Tuhan yang tahu. Nah, jadi di sini saya akan memberitahukan suatu gambaran itu lebih apa yang saya rasakan dan apa yang bisa saya tangkap aura positifnya dari negara Indonesia ya. Jadi teman-teman di sini negara Indonesia itu tidak memihak siapapun, saya hanya menggambarkan dan menceritakan, meramalkan bagaimana suatu kondisi di tahun 2021 ya, sehingga kita lebih berjaga-jaga diri dan lebih berekstra hati-hati. Oke teman-teman di sini saya akan mulai melanjutkan untuk menerawang dulu ya. Setelah itu baru saya akan lanjutkan dengan meramal kartu remi. Nah, teman-teman di sini, ini pertama ya, ekonomi keuangan sih memang sudah ada mulai perkembangan, tapi memang perkembangannya itu naiknya itu sangat sedikit sekali ya, 10%, 20% ya. Tapi kadang nanti 20% naik turun lagi 5%, naik lagi 5%. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat di sini ekonomi keuangan perkembangan di seluruh Indonesia ini sih memang kalau saya lihat sih memang banyak suatu yang memang banyak penurunan ya, banyak perusahaan-perusahaan atau banyak eh, toko-toko usaha yang banyak yang bangkrut ya, banyak yang memang tidak bisa meretur ataupun tidak bisa mengambil barangnya karena memang modal cukup usaha ya memang mungkin agak susah ya.
Jadi di sini juga untuk minat ya, penurunan perdagangan juga sangat dingin sekali ya. Nah, jadi banyak yang tutup dan hanya untuk orang-orang kaya yang memang bisa untuk mendapatkan misalkan bisa bertahan hidup lah ya. Nah, sedangkan memang orang yang pas-pasan ataupun orang yang biasa saja sih memang itu butuh perjuangan ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang hanyalah yang terbuka toko usaha itu yang masih punya modal usaha yang cukup banyak ya, yang masih mempunyai uang yang cukup banyak ya, masih punya simpanan, punya tabungan, itu masih bisa bertahan hidup ya untuk melakukan suatu usaha toko ya. Apalagi yang sedangkan yang masih belum sih memang belum ada ya, untuk yang lainnya itu ya. Nah, terus juga di sini kalau saya lihat sih mengenai pendidikan ya, pendidikan sekolah, perkuliahan ya, dari playgroup TK sampai perkuliahan sampai ke jenjang yang lebih tinggi pendidikannya memang di tahun 2021 sih masih kelihatan dingin ya. Cuman di sini kalau saya lihat sih memang untuk masuk pendidikan sih memang lebih netralnya ya. Lebih netralnya tuh pendidikan tuh masuk di bulan 9 ya. Masuk di bulan Agustus, bulan 8 itu baru lebih bisa melihat ada perkembangan ya untuk belajar. Jadi kalau untuk tahun 2021 sih memang banyak desas-desusnya, banyak yang mengatakan bahwa bulan ini masuk sekolah, bulan ini masuk sekolah, cuman di sini masih iming-iming karena kalau yang saya lihat di sini sih memang untuk pendidikan sekolah paling pastinya itu untuk masuk di bulan 8 dan di bulan 9 ya. Itu pun juga masuknya sekolah juga tidak akan bisa langsung masuk seperti biasanya, seperti normal kembali karena memang eh, COVID juga ada makin makin merajalela ya. Jadi di sini ya kalau saya lihat sih memang sekolah memang bisa dilihat perkembangannya memang ada agak dipersulit ya dan agak dipaksakan untuk masuk ke sekolah ya. Tapi memang tetap satu hari itu dikasih bergilir untuk masuk sekolah ya. Jadi di sini kalau saya lihat di sini ya untuk masuk setengah bulanan ataupun 6 bulanan ataupun 7 bulanan itu sih kebanyakan sekolah ataupun ruang kelas tuh kebanyakan kosong ya, ada gurunya, ada orang yang bekerja, teman banyak yang kosong ya, masih dikosongkan. Jadi belajarnya itu ibaratnya ada belajar ataupun tidak ada belajar ya. Jadi di sini ya mesti dikembangkan tapi susah ya. Terus juga yang ketiga, ini yang kalau yang saya lihat dari hasil ramalan saya, memang di tahun 2021 ini sih memang sudah mulai ada obatnya ya, untuk ada vaksin ataupun penyembuhan untuk COVID-19. Cuman di sini di samping situ ada sudah bisa diobati COVID-19, nanti muncul lagi satu penyakit yang sangat mematikan sekali ya. Itu sangat bisa langsung menyerang ke paru-paru ya karena kurangnya adanya oksigen. Jadi di sini dimulailah dari pernafasan masuk ke tenggorokan, akhirnya paru-paru mendapatkan suatu hal yang memang agak sangat susah sekali ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat sih memang banyak perubahan, banyak yang mendapatkan suatu hal yang kurang pasti ya dengan penyakit ini ya. Karena penyakit ini dia menular dengan cara pernafasan ya. Nah, terus yang keempat kalau saya lihat di sini untuk suatu pekerjaan ya ada sih ada ya. Cuman di sini kalau saya lihat sih pekerjaan lebih banyak 30 sampai 42% di tahun 2021 ini kebanyakan banyak yang menutup ya. Banyak yang tutup usaha karena memang mungkin bangkrut dan tidak bisa mengambil modal usaha kembali ya. Keinginan permintaan sudah semakin sedikit sekali dan akhirnya banyak yang sepi dan tidak melakukan suatu perdagangan ya. Nah, bisa dibilang di sini situasi siklus untuk tahun 2021 sih bisa memang merasa santai, aman dan nyaman ya. Cuman di sini kalau saya lihat sih memang kurang adanya suatu apa ya? Ada suatu aura yang digambarkan dengan suatu rasa kerja keras ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau yang saya lihat sih memang semakin runyam dan semakin ribet ya. Akhirnya
bisa buka toko usaha, cuman dalam usaha kecil-kecilan saja ya. Jadi tidak besar seperti yang normal kayak dulu lagi ya. Terus juga di sini kalau saya lihat sih mengenai musibah dan bencana, di sini kalau saya lihat di sini di tahun 2021 lebih banyak bencana air ya. Nah, bencana air itu berupa tanah longsor, banjir ya. Nanti di sini untuk masuk di bulan 4 ya, untuk dimasuk di bulan 4, di bulan 5 itu banjir terus, hujan terus ya. Jadi di bulan 4 dan di bulan 5 tuh hujan terus melanda negara Indonesia ya, pelosok-pelosok dunia. Jadi di sini kalau saya lihat sih memang salah satunya Jawa ya. Terus juga yang dua memang Sulawesi ya. Terus yang ketiga Sumatera ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat sih memang terancam ya. Jadi ketiga pulau ini antara bulan 4 dan di bulan 5 akan terjadi banjir yang sangat besar sekali ya. Hujan juga akan terus hujan-hujan terus, akhirnya memang kurang bisa dikontrol ya curah hujannya. Nah, terus juga di sini kalau saya lihat sih lebih banyaknya air, bencana air ya, hujan deras, bencana tanah longsor ya. Jadi di sini juga disertai dengan gempa bumi. Itu nanti sekali gempa bumi kalau saya lihat di sini negara Indonesia untuk dekat-dekat yang Banda Aceh, Lok Sumawe itu bakal dekat itulah negara Jepang. Itu bakal ada tsunami lagi, cuman dia berkekuatan 7,5 atau 7,9 skala Richter di atas ya. Itu sangat kuat sekali dan menggemparkan dunia. Jadi goyang-goyang ya. Itu kira-kira nanti mungkin kalau nggak terjadi masuk di 6 bulanan awal, pasti masuknya di 6 bulanan akhir ya. Nah, jadi maksudnya ibaratnya dari bulan Januari sampai bulan Juni atau enggak di bulan Juli sampai di bulan Desember ya. Nah, jadi di sini teman-teman di tahun 2021 ini banyak yang mengalami kemunduran, banyak mengalami kemerosotan ya. Jadi di tahun 2021 ini kebanyakan yang bisa usaha dagang yang masih bisa dirintis ya satu ya mungkin 20-42% masih usaha dagang emas masih bisa ya, masih bisa dijalankan. Terus juga yang usaha makan ya, usaha makan yang catering itu masih bisa, itu masih 40-70% ya. Nah, itu di tahun 2021 ini usaha makan masih bisa dijalankan ya, masih bisa didapatkan uang. Terus yang ketiga yang berhubungan dengan uang logam ya. Nah, jadi berhubungan dengan unsur logam. Ini unsur logam atau enggak unsur listrik ya, unsur listrik yang berhubungan dengan bola. Nah, itu 3 atau 4 usaha dagang yang masih bisa bertahan di tahun 2021 ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau mengenai percintaan, perkawinan di tahun 2021 ini kebanyakan lebih suka orang yang sudah berhubungan ya, orang yang sudah menikah, yang sudah melakukan kata janji menikah untuk sehidup semati. Ini kebanyakan di tahun 2021 ini semakin marak ya dan semakin banyak sekali untuk yang mengalami kata cerai ya untuk suami istri tahun 2021 ya. Nah, jadi di sini tahun 2021 itu lebih banyaknya kata cerai daripada menunjukkan rasa kesetia kawanan ataupun kesetiaan suami istri ya. Terus juga di sini lebih banyak suka cuci mata ataupun main selingkuhan ya. Oke, di sini teman-teman dari hasil terawang, dari hasil positif yang bisa saya kasih tahu, ya inilah adalah suatu gambaran yang bisa saya terawang, yang bisa saya kasih tahu ya. Jadi di sini ada 3 kartu ya, teman-teman. 3 kartu di sini, 3 alam semesta. Di sini nanti saya akan menceritakan semuanya secara seluk-beluknya, secara detailnya dan secara terperinci bagaimana apakah yang terjadi di suatu kondisi di bumi Indonesia ya selama 1 tahun ke depan ya, sehingga kita nanti benar-benar bisa tahu ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan melanjutkan hasil ramalan kartu remi ya dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini saya akan dulu buka kartu yang di tengah dulu ya. Saya akan merapikan dulu, kasih Anda lihat.
Nah, jadi di sini teman-teman, itu kartunya udah saya buka semua, udah saya tebarkan semua ya teman-teman. Nah, jadi di sini ini mengatakan suatu siklus ya, suatu keadaan bumi ya, untuk negara Indonesia selama 1 tahun. Nah, jadi di sini saya buka satu kartu dulu, saya akan buka dulu bagaimana cara kisahnya, apakah memang yang terbaik atau tidak ya. Karena memang di sini tadi seperti saya katakan tadi kan sudah catrawang ya. Jadi apapun yang memang benar-benar terjadi ya kita mesti banyak berdoa ya, ataupun memang mungkin itu hanya iming-iming saja atau memang hanya sebagai gambaran saja untuk kita lebih berjaga-jaga. Jadi di sini ya kita harus lebih banyak tahu ya supaya bencana musibah itu yang bagaimana supaya kita nanti bisa tetap dijaga dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman saya akan buka dulu di bagian tengahnya ya. Nah, di sini teman-teman, 3 kartu ini mengatakan bahwa suatu kekecewaan, suatu kesedihan, dan suatu hambatan. Dan di sini mengatakan bahwa di tahun 2021 ini banyak terjadi yang namanya suatu hal yang memang lebih banyaknya suatu harapan susah untuk dijalankan, suatu ambisi ataupun suatu keinginan yang dicapai itu memang sangat susah untuk bisa digapai ya, ibaratnya begitu ya. Nah, jadi ibaratnya impian ataupun memang di sini kalau yang saya lihat sih ya banyak kegagalan dan banyak suatu keberhasilan memang sangat susah untuk dicapai ya. Coba di sini saya akan buka lagi yang kedua ini ya, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini mengatakan bahwa banyak suatu hal yang memang sangat susah untuk bisa mendapatkan suatu keberhasilan. Nah, di sini juga banyak mendapatkan suatu halangan ya. Sebenarnya sih memang suatu hal yang baik. Ini di tanda akhir ya. Itu bisa mendapatkan suatu harapan yang memang benar-benar bisa Anda gapai, bisa Anda capai. Ya, cuman banyak dunia persaingan bisnis ya, terus juga banyak ingin mengambil keuntungan yang sangat banyak dan sangat besar ya. Di sini juga ada persaingan dengan antara negara-negara yang lain ya, karena memang di sini kalau yang saya lihat sih memang banyak yang ingin menutupi perdagangan ya, mungkin dari antar negara. Di sini kalau saya lihat sih memang banyak yang ingin supaya tidak ingin merugi ya untuk negara-negara Indonesia dengan negara yang lain ya. Karena memang di sini dari hasil gambaran saya mengatakan bahwa perdagangan sengaja ditutupi, sengaja supaya negara Indonesia tuh tidak mendapatkan suatu harapan ataupun memang suatu lancar ya, kelancaran dalam berbisnis dan dalam melakukan suatu kata janji lah ya yang bisa saling memihak ataupun bisa saling menguntungkan ya. Cuman di sini kalau saya lihat sih memang banyak suatu perdagangan bisnis ya antara semua orang itu ya antara bangsa itu perserikatan bangsa terutama satu minyak, terus yang kedua air ya, air mineral ya. Karena memang di sini kan juga ada ekspor impor ya mengenai air bersih ya. Nah, itu juga minyak juga. Terus itu juga mengenai mungkin di sini yang saya melihat ini mengenai yang untuk apa ya? Pengecat warna kain ya. Nah, itu pun juga ada ditutupi ataupun dibatasi oleh negara-negara lain ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat sih ya itulah yang satunya lagi itu mengenai bahwa bahan baku itu mesti seperti kayak mungkin sandal, sepatu ya. Nah, di tahun 2021 ini kebanyakan ya itu pun dibatasi ya karena memang tidak ingin terjalinnya ataupun ekspor impor barang. Coba di sini saya akan lihat dulu kiri dan kanan ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan lihat dulu di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini kebanyakan banyak halangannya ya, karena memang ada suatu memang
Ini kalau saya lihat sih memang satu ada negara Amerika ya dan negara Australia ada sedikit perpecahan dengan negara Indonesia ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat sih memang ya mungkin dari perdagangan hebat ataupun perdagangan bebas ya. Jadi terjadilah suatu laba rugi yang tidak seimbang. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa di sini kalau saya lihat sih banyak persaingan ya, lebih bagus, lebih enaknya sih memang lebih lebih banyak dapat untungnya sih negara-negara mereka daripada negara Indonesia ya. Karena memang negara Indonesia kan juga cukup lumayan bagus produknya ya. Nah, jadi juga cukup murah ya, murah meriah. Nah, jadi di sini ya lebih negara-negara lain tuh lebih menyukai bahwa negara Indonesia lebih suka dan lebih disukai negara-negara ekspor ya ketimbang negara barang-barang impor ya. Nah, jadi di sini terjadilah suatu persaingan. Mungkin di sini ya eh, dikaitkan dengan perdagangan ya usaha, akhirnya ya mungkin negara Indonesia mulai sejak masuk tahun 2018 2019 ya memang negara Indonesia ada sedikit mengalami perkembangan ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat sih memang ada beberapa negara-negara maju yang berkembang tuh ada yang cemburu dan sirik ya dengan tata kerjanya, hasil penilaian, hasil kinerja Bapak Presiden ya, Bapak Presiden dan wakil-wakilnya. Jadi semuanya itu mungkin semenjak diganti presiden yang baru untuk negara Indonesia ya kebanyakan cemburu dan iri hatinya sehingga dalam hal berbicara pun juga mereka susah ya untuk menang. Kenapa sangat gampang untuk dimenangkan oleh presiden kita yang baru ya. Nah, jadi di sini saya akan lihat lagi 5 kartu ini mengatakan bahwa banyak yang mengalami penurunan ya karena memang kita kan perdagangan itu kan kebanyakan mengalami suatu hal yang berhubungan dengan usaha bisnis kerjasama ya. Jika memang kita kalau tidak mengalami suatu kata kerjasama dengan dengan bangsa-bangsa yang lain, pasti kan kita kan tidak akan mendapatkan suatu finansial keuangan yang baik ya. Jadi di sini ekonomi untuk negara Indonesia itu ya sangat turun drastis ya, 60 sampai 74%. Jadi di sini untuk perdagangan ya banyak mengalami suatu hal yang cukup sangat memprihatinkan dan sangat memburuk ya. Nah, jadi di sini ya banyak kecemburuan, banyak iri hati sehingga semuanya kebanyakan banyak dibatasi sehingga ujung-ujungnya malah warga negara Indonesia yang dijadikan suatu kelumpuhan ekonomi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa, susah untuk berkembang ya. Coba di sini saya akan buka lagi yang bagian atas ya teman-teman, apakah yang terjadi, ini mengenai apa. Nah, jadi teman-teman di sini, ini kalau saya lihat ya, ini ada banyak mengatakan bahwa ini ya mengatakan suatu kata pernikahan ya di sini ya, yang paling tinggi itu banyak mengatakan bahwa banyak ketidakseriusan ya ini lebih banyak 60% sampai 65% itu kebanyakan kaum Adam ya. Jadi pria laki-laki itu lebih banyak selingkuh, lebih suka mencari sensasi, hiburan semata ya. Nah, daripada untuk hidup berdampingan ataupun hidup lebih setia ya. Nah, jadi di sini ini juga ya kebanyakan sih memang di tahun 2021 kebanyakan pasangan laki-laki itu yang sudah ingin menikah ataupun yang sudah menikah ataupun yang sedang berpacaran itu lebih banyak menyukai yang namanya uang ya. Dan di tahun 2021 ini kebanyakan si pasangan wanita ini lebih banyak lebih suka mengorbankan terhadap pasangan yang dia sayangi sehingga banyak berkorban, banyak mengalami kerugian ya. Nah, jadi di bulan maksudnya di tahun 2021 ini untuk mengenai perkawinan kurang adanya kesetiaan antar pasangan
suka saling memanfaatkan dan suka saling merugikan, akhirnya terjadi suatu selingkuhan ataupun memang banyak masalah dalam antar pasangan ya. Jadi bisa dibilang untuk di tahun 2021 kebanyakan banyak negatifnya ketimbang positifnya ya. Coba saya akan lihat lagi di buka sebelah kanan dan sebelah kiri ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ini kalau saya lihat ya, memang di sini ada banyak pihak orang ketiga, pihak orang keempat, banyak yang tidak ada rasa kesetiaan antar pasangan. Rasa setia di tahun 2021 ini sangat minim ya. Ini saya melihat sih secara umum ya, tapi secara umum tuh hampir mencapai 58% ya, mencapai setengah persennya. Jadi 58% hampir masuki 60%, katakanlah 60% ya. Dan ini juga nanti antara masuk di bulan 3, di bulan 5, 6, 7, 8 itu makin akan naik gratis sekali ya, akan naik sampai 63 sampai 68%. Akhirnya untuk akhir tahun penutupan tahun 2021 memang itu juga akan mengalami suatu peningkatan sangat drastis sekali ya, sampai mencapai 73% keselingkuhan, tidak kesetiaan antar pasangan, dan selalu saling mencari hiburan dan saling mencari kesenangan semata hanya untuk have fun doang ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak perlu mengatakan terlalu menjelaskan secara detail. Anda sudah bisa tahu kesenangan itu seperti apa ya. Nah, coba di sini teman-teman saya akan buka lagi ini 3 kartunya ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini kalau saya di sini ya, ini mengenai uang ya, ini mengenai rencana tujuan ya. Ini rencana tujuan, ini sih kebanyakan habis uang ya, modal usaha yang ditanamkan kebanyakan rugi daripada mendapatkan suatu kepastian dan pemasukan ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini ya teman-teman, ini kebanyakan gagal rencana tujuan untuk di tahun 2021 ya. Di sini saya tidak mengatakan 12 zodiak ataupun 12 show. Ini saya mengatakan secara umumnya yang orang rasakan di tahun 2021 ya. Nah, jadi di sini sih kebanyakan susah untuk merintis suatu usaha perdagangan ya, untuk mendapatkan suatu keuntungan sih memang sangat minim sekali ya. Ini kalau saya lihat sih memang perdagangan itu akan memasuki seperti di zaman-zaman dulu ya, mungkin di zaman-zaman 200-an sebelum Masehi ya. Ini kok akan saya lihat sih memang akan mendapatkan suatu keuntungan itu akan sangat membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin sampai 3 tahun baru bisa terkumpul suatu keuntungan yang sangat banyak sekali ya. Karena di sini kalau saya sih memang akan jatuh kembali ke masa-masa zaman yang dulu-dulu tahun 2013 sesudah Masehi ataupun sebelum Masehi. Nah, jadi di sini ya teman-teman, di sini banyak sekali perubahan perdagangan, banyak sekali rencana-rencana tujuan itu banyak yang semakin merosot dan banyak semakin menurun ya, sehingga memang gambaran saya sih mengatakan bahwa untuk mendapatkan suatu keuntungan sih memang ada, tapi sangat minim sekali ya. Bisa pun juga mendapatkan suatu keuntungan bisa mendapatkan 10%, 15% ya. Itu pun sangat sedikit sekali. Bahkan bisa mendapatkan 2% saja ya teman-teman. Tergantung dari usaha perdagangan yang Anda rintis ya, ataupun suatu rencana tujuan yang Anda kerjakan. Karena memang di sini sejak mengenai COVID-19 itu semuanya itu banyak terjadi suatu desas-desus, suatu banyak perserikatan, ikatan-ikatan bangsa-bangsa ya, dan juga banyak yang selalu bisa dibilang berat sebelah ataupun pilih kasih ya. Jadi melakukan suatu perdagangan sih memang selalu melihat bahwa suatu ikatan lah ya dengan presiden-presiden antar bangsa ya. Jadi di sini kalau saya lihat sih banyak yang pilih kasih dan banyak yang berat sebelah. Bisa ada juga yang negara-negara yang selalu menganggap bahwa mereka itu adalah satu saudara, satu bangsa ya dengan presiden. Ya, jadi di sini ya maklum saja mungkin. Jadi di sini kan negara Indonesia kan kaya akan sumber daya ya. Jadi ya bisa dibilang harga juga lumayan minim, lumayan murah sekali
ya. Jadi bisa dibilang harga sangat terjangkau sekali ya. Jadi di sini ya diganti lagi dengan Bapak Presiden kita yang baru. Jadi di sini lebih banyak mengundang kesyirikan, kecemburuan, dan kehati-hatian terhadap perserikatan bangsa-bangsa yang lain, sehingga akhirnya semuanya dibatasi. Jadi untuk keuangan ekonomi untuk negara Indonesia mungkin di sini ya banyak tidak mendapatkan suatu dukungan, tapi malah dicela dan dihina ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sini ya teman-teman, ini mengatakan bahwa uh, banyak memang penetapan suatu peraturan juga dari pemerintah, dari presiden kita juga banyak yang suka menetapkan pajak ya. Jadi pajaknya juga lumayan tinggi daripada seperti kita mau KPR ya, seperti kita mau kredit-kredit. Jadi lebih banyak pajaknya lebih tinggi daripada kita untuk KPR rumah ataupun uh, untuk membayar uang muka ataupun uang cicilan gitu ya. Nah, ataupun juga di sini kalau yang saya lihat sih di tahun 2021 sih memang belum apa-apa aja pajak sudah setinggi langit ya. Keuntungan juga belum balik modal ya. Sehingga memang sangat susah untuk bisa bayar pajak ya. Banyak orang juga bisa keluhan dari pajak. Terus juga kedua juga banyak keluhan dari berbagai masalah ya. Jadi usaha perdagangan, usaha toko yang dirintis juga untuk retur ataupun untuk memesan suatu uh, barang ya untuk dijual ya, jual beli ya. Mungkin juga ini sangat minim karena memang yang satu gaji ya, terus yang kedua pekerjaan, yang ketiga mungkin dari hasil keuntungan dari perusahaan besar mungkin banyak yang anjlok, banyak yang bangkrut ya, banyak yang sampai minim sekali sehingga gaji, bonus ya ataupun yang lainnya mungkin banyak mengalami penurunan ya sehingga rencana tujuan sangat susah untuk dijalankan ya. Nah, jadi coba di sini cuman teman-teman saya coba akan buka lagi sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ini saya akan mengatakan lagi, ini di sini ya dan di sini ini sih banyak hambatannya ya, penuh dengan semangat yang tinggi. Ini juga ada dewa penolong yang datang, tapi di satu sisi juga banyak sekali selama 1 tahun itu banyak mengalami penurunan 45% ya. Nah, jadi di sini dewa penolong pun juga ada datang, cuman ya dewa penolong pun juga terkadang juga ada sedikit kesusahannya ya, ingin membantu Anda tapi mereka juga ada sedikit gangguan ataupun membutuhkan suatu hoki rezeki ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat sih memang uh, kerjakanlah apa yang bisa Anda kerjakan dulu ya. Jangan terlalu banyak memesan barang untuk dijual ya. Karena memang di sini jika orang ingin membeli ya baru kita pesan yang baru untuk dijualkan ke orang lain ya. Karena memang di sini tahun 2021 banyak perdagangan yang sangat sepi dan sangat dingin sekali sehingga banyak yang berteriak minta tolong ya. Karena memang banyak yang ngutang, banyak yang ingin retur, banyak yang ingin mengambil barang tapi ngutang dulu, banyak juga yang udah ngutang tapi susah untuk bayar, memintakan waktu karena memang ya semakin meningkatnya konsumen, semakin menurunnya permintaan ya, banyak permintaan untuk harga murah, tapi juga untuk permintaan harga mahal agak sangat susah sekali. Ada orang yang beli tapi hanya untuk orang yang mampu ataupun orang yang kaya yang bisa membeli suatu harga yang mahal gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya kalau saya lihat di sini sih ya memang banyak suatu hal yang memang mengalami suatu hal yang tidak baik sekali karena memang inilah suatu harapan ya untuk tahun 2021 secara umum sih banyak yang mengalami penurunan ya, tidak mengalami untuk berkembang pesat sehingga memang dalam segala hal bidang aspek apapun, segala hal yang berhubungan dengan keuangan susah sekali untuk bisa dicapai ya. Nah, jadi di sini teman-teman pesannya ini ya, ini mengatakan bahwa nah dia teman-teman, nah dia ini mengatakan bahwa ya ada suatu rezeki ya, ada suatu hoki rezeki dari alam semesta.
Cuman di sini lebih banyaknya menguras energi, lebih banyak semangatnya dalam bekerja berusaha keras ya, ketimbang mendapatkan suatu rezeki ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini akan kembali lagi ke masa-masa yang dulu zaman purbakala ya, untuk masuk di tahun 213 sesudah Masehi ataupun sebelum Masehi, dan ini lebih banyak bekerja daripada mendapatkan suatu rezeki yang setimpal dengan Anda, penuh dengan kerja keras Anda ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat sih di sini ya lebih banyaknya bekerja memetik hasil, tapi hasilnya kurang sepadan dengan apa yang Anda berikan ataupun Anda korbankan ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sih ya pesannya sih tahun 2021 bisa dibilang lebih nyaman, lebih santai daripada bekerja ya. Karena memang banyak santai selama 1 tahun ini di tahun Syuk Kerbau ya, penuh kerja keras. Cuman di sini kalau saya lihat sih ya ada orang bilang jangan terlalu banyak bekerja keras tapi hasilnya cuma minim sekali ya. Tapi di sini ya mau nggak mau ya tetap harus banyak bekerja keras daripada Anda selalu melihat hasil gajinya seberapa ya teman-teman ya. Oke, nah jadi di sini teman-teman udah cukup tahu ya. Coba saya akan buka lagi kartu yang kedua ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya udah rapikan kartu yang kedua ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan buka semuanya. Tadi pertama kalinya saya kan udah menjelaskan tentang perdagangan, rencana tujuan ya, mengenai pernikahan, rasa kesetiaan dan dirugikan dan dimanfaatkan ya. Nah, jadi di sini teman-teman, nah di sini saya akan buka lagi kan kartunya beda ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini nanti akan saya buka lagi alam semesta kartu yang kedua. Apakah memang ini apakah ada yang lebih bagus lagi ataupun memang mendapatkan suatu harapan yang lebih tinggi ya. Coba di sini saya akan buka dulu kartu yang pertama. Nah, di sini teman-teman, ini adalah mengenai hoki rezeki. Ya, jadi di sini hoki rezeki secara umumnya di tahun 2021 kebanyakan mengalami kemerosotan dan tidak mendapatkan suatu keuntungan yang seperti biasanya ya pada umumnya ya. Nah, jadi di sini ini yang berhubungan dengan banyak halangan, banyak hambatan ya. Jadi di sini ada satu tokoh utama ya. Ini mengapa di sini ada di sini ya. Coba di sini saya akan buka lagi satu sisi kiri dan sisi kanan ya. Ini satu sisi kiri dan sisi kanan. Ini mengatakan bahwa ada satu tokoh yang memang bermaksud untuk menjaga suatu acara bisnis ya, rencana tujuan. Cuman di sini banyak yang di sini mungkin dari Bapak Presiden ataupun mungkin dari wakil-wakilnya ataupun yang dari jabatan yang di bawah Bapak Presiden ya mungkin ya. Jadi di sini ini adalah tokoh utama ya. Ini adalah orang yang berkulit putih ya. Orang yang berkulit putih ya, orangnya cakep ganteng, badannya berisi, tinggi tegap ya. Ini adalah suatu tokoh utama yang menjalankan suatu terjadinya suatu rencana perdagangan bisnis antara bangsa-bangsa ataupun memang dengan perserikatan antar kota ya se-Indonesia. Jadi gara-gara orang ini di tahun 2021 ini banyak yang suatu tidak suatu mencapai pencapaian ya, sehingga memang orang lain di bawahnya itu banyak mengalami suatu keterpurukan ya dalam berbisnis ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat sih untuk alam semesta yang kedua ya bisa diibaratkan orang ini berduit, orang ini dia ada jabatan, ada kekuasaan, dia juga ada harta ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang memang orang tokoh inilah yang membuat supaya semuanya itu tidak berjalan dengan lancar. Ada suatu keterpurukan ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang satu ya KKN, terus yang kedua semua tidak berjalan dengan lancar hanya untuk mengambil suatu keuntungan dari dia ya. Nah, coba di sini saya akan lihat lagi di sini yang atas sama yang bawah ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini juga ada satu tokoh utama ya. Nah, ini juga ada satu tokoh utama. Ini adalah suatu ada kata dewa penolong ya. Tapi sebenarnya di sini kalau yang saya lihat sih memang
ini kayaknya ada mengatakan bahwa suatu politik ya, suatu kata politik di tahun 2021 ya. Ini kayaknya ini akan berlangsung lebih maraknya lebih kurang 4 bulanan ya. Karena memang di sini bakal banyak ribut-ribut, desas-desus, bakar bantal ban ya. Ada juga yang suka pecahkan kaca. Di sini kalau saya lihat sih memang ada suatu keributan, ada demo-demo ya sampai dikerumunin banyak orang ya. Di sini kalau saya lihat sih memang banyak yang menyalahgunakan pengambilan suara ya. Jadi di sini banyak diberi suatu harapan untuk mengisi suara tapi tidak dipergunakan dengan sebaiknya ya. Jadi bisa dibilang kurang adanya mandiri, kedewasaan dan kematangan dalam memberikan suatu pengambilan keputusan ya, pengambilan suara juga ya. Jadi sehingga di sini kalau saya lihat sih lebih suka saya menyukai orang ini, saya lebih menyukai orang ini tapi tidak tahu desas-desusnya bagaimana dan apakah memang ini bisa dijalankan atau enggak, apakah memilih yang terbaik itu memang benar-benar bisa menjadi yang terbaik gitu ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sini ini ada dewa penolong, ini adalah orang yang berkulit putih juga ya. Ini cantik ya, dermawan, baik orangnya. Ini juga ada orang yang punya harta, punya kedudukan, punya jabatan, kekuasaan juga ada ya. Nah, ini adalah orang yang sebagai dewa penolong dalam tokoh utama ya. Jadi di sini yang bekerja dalam pemerintahan itu yang bisa membantu Anda itulah. Ini adalah dewa penolong dan ini adalah suatu tokoh utama yang suatu orang tidak diinginkan dan yang selalu menghambat suatu perdagangan akhirnya tahun 2021 menjadi suatu keterpurukan ya. Nah, jadi ini adalah orang berkulit putih, seorang wanita badannya lumayan berisi ya, ya ideal orangnya lah ya. Nah, berkulit putih, rambutnya panjang itu adalah sebagai tokoh utama yang baik sekali yang bisa membantu dalam pengelolaan dalam segala bidang aspek ya. Cuman di sini ya mungkin kekuasaannya itu mungkin nggak terlalu kuat sekali. Cuman ada yang lebih kuat dari dia lagi baru bisa menyelesaikan suatu permasalahan ya. Nah, coba di sini saya akan buka dulu bagian atasnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini kalau yang saya lihat di sini ya. Nah, ini adalah suatu keterpurukan ya, suatu hal yang benar-benar tidak mendapatkan suatu hasil rencana tujuan ya. Secara umumnya di tahun 2021 sih banyak mengalami kemunduran dan banyak mengalami tidak mengalami perkembangan pesat ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang tahun 2021 secara umum tidak agak sangat susah untuk menyimpan uang ya. Nah, apalagi bisa berhemat ataupun menyisihkan sedikit uang. Nah, itu juga di sini kalau yang saya lihat sih memang banyak mengalami kegelisahan ya, banyak mengalami suatu keterpurukan, banyak ada juga yang magic ya, black magic yang datang menghampiri. Ada juga orang tidak diinginkan tuh datang sehingga dewa penolong pun sangat susah untuk didapat ya. Jadi di sini sebelah kiri, sebelah kanan tidak mendapatkan suatu kata sambutan ataupun kata dukungan. Ya di sini ya kalau saya lihat sih banyak kegagalannya lah ya, tidak mendapatkan suatu hasil. Coba di sini saya akan lihat lagi kiri dan kanan ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini adalah kartu alam semesta yang kedua. Di sini sih banyak keraguan-raguan dalam melakukan sesuatu usaha ya. Karena memang di sini banyak kesedihan ya, orang tidak diinginkan juga ikut datang ya. Jadi di sini ya secara meluas kalau saya lihat di sini banyak kegagalan ya, banyak yang sengaja untuk menggagalkan semua rencana tujuan sehingga apapun yang dirasakan sangat terasa sekali di tahun 2021 ya, baik atau tidak, buruk atau tidak, itu semua sangat terasa sekali di tahun 2021 ya. Ketinggalan di tahun 2020 yang di tahun yang lalu ya, karena memang di tahun 2020 masih bisa dibilang bisa simpan uang, bisa melakukan satu hubungan perdagangan ya, tapi di sini suatu kesusahan dan penderitaan itu sangat terasa sekali ya. Jadi untuk maju, untuk bangkit kembali itu pun juga sangat susah sekali. Jadi di sini secara umum, pada umumnya negara Indonesia itu sebenarnya ingin maju. Sebenarnya ingin semangat dalam bekerja mencari uang ya, membuka usaha.
Cuman di sini apa daya semuanya dipersulit ya. Karena memang di sini kalau saya lihat di sini ya tokoh utamanya si wanita dan si pria ini ada juga salah satu dalam suatu hal politik yang gara-gara mereka yang bisa terjadi suatu demo ya, suatu permasalahan yang intinya itu sangat susah untuk dijabarkan dengan jelas ya. Nanti di sini percaya atau tidak percaya nanti bisa keluar tokoh-tokoh utamanya nanti mungkin mau masuk di pertengahan tahun ataupun mungkin masuk dalam 9 bulanan ataupun 3 bulanan atau 4 bulanan ya. Nah, jadi di sini saya tidak akan mengatakan kapan itu terjadi dan yang pastinya itu pasti akan terjadi ya, tapi nanti tinggal tunggu atur mainnya karena memang di situ mau tidak mau di tahun 2021 ini harus terpecahkan suatu masalah ya. Karena memang di sini kalau yang saya lihat sih memang masalah ini ya kalau saya lihat dari secara gambaran ya, rincinya itu mengatakan bahwa masalah ini sudah dibawa terlalu lama ya, bisa dibilang hampir mencapai waktu 9 bulanan. Nah, jadi itu sangat meresahkan sekali warga Indonesia, sangat membuat warga Indonesia itu buat sangat susah sekali, sehingga dengan adanya kekuasaan, dengan adanya peraturan yang diatur oleh seseorang ini sangat susah sekali untuk dijabarkan, untuk dilakukan ya, sehingga memang banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami kerugian, sehingga ya Bapak Presiden juga ikut turun tangan untuk menetralisir lagi, untuk menetral kembali supaya perdagangan ya bisa kembali normal apa adanya ya. Karena memang di sini ada banyak tokoh-tokoh dalam pemerintahan ya, bukan hanya satu orang ini, bukan hanya satu orang ini juga. Cuma kalau tokoh saya sih secara gambaran dilihat dalam satu gambaran saya, ini ada 7 ya, ada lebih kurang ada 7 orang yang ikut terlibat dalam suatu hal pemerintahan ya. Jadi di sini banyak berhubungan dengan politik dan berhubungan dalam segi aspek perdagangan dan bisnis ya. Keuntungan yang laba rugi untuk didapatkan itu semuanya dimakan sendiri ataupun KKN korupsi ya, sehingga memang sangat meresahkan sekali warga negara Indonesia ya. Coba di sini saya akan buka lagi yang bagian atas ya, tapi sebelum itu sih saya buka dulu yang di bawahnya dulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman, itu 2 kartunya udah saya buka. Ini mengatakan bahwa memang banyak halangan ya, banyak suatu hal yang sengaja ditutupi oleh 7 orang tokoh itu ya dalam pemerintahan yang bekerja ya. Jadi di sini ya teman-teman, mereka itulah yang selama ini yang selalu lebih besar pasak daripada tiang ya. Sengaja dibuat persulit supaya mereka bisa mengambil keuntungan ya. Jadi di sini ya kalau saya lihat sih memang mau tidak mau di tahun 2021 tetap terjadi demo ya, sehingga Bapak Presiden bisa tahu permasalahannya bagaimana ya. Karena memang nanti di sini bakal bisa tahu sendiri, bisa keluar inti pokok permasalahannya bagaimana. Karena memang semuanya itu ya kenapa bangsa-bangsa perserikatan bisa merasa tidak senang ataupun ikut bergabung dalam usaha perdagangan bisnis ya. Karena memang di sini juga ada sangkut pautnya dengan peraturan-peraturan aturan yang dilakukan oleh 7 orang dalam toko itu ya dalam bekerja dengan pemerintah ya. Nah, jadi di sini lebih banyak 70% sudah banyak makan keuntungan dari bisnis perdagangan dari kita sendiri warga Indonesia membuat suatu usaha toko ya, perbelanjaan ataupun mendapatkan suatu keuntungan ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini sih memang dari gambaran yang saya lihat sih 7 orang itu membuat kita tuh terlalu resah dalam keuangan ekonomi sehingga kita dibuat persulit dan dibuat lebih susah lagi sehingga mungkin harga sembako juga bisa naik. Itu juga suatu permainan dari tokoh-tokoh utama yang bekerja dalam pemerintahan ya, sehingga itu semuanya itu sangat turun drastis, kadang naik, kadang turun, kadang sekali naiknya sangat luar biasa sekali dan turun semakin turun dan akhirnya ya kurang bisa dibilang kurang netral ya dalam perdagangan. Akhirnya memang
dalam satu sisi juga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melakukan perdagangan usaha banyak yang tidak suka dengan cara perdagangan Indonesia gitu ya teman-teman ya. Nah jadi di sini saya akan buka dulu yang di atas sama yang di bawah ya. Nah jadi di sini teman-teman untuk yang bagian atas ini sebenarnya sih satu toko utama kan. Ini juga ada satu toko utama ya. Yang paling atas itu ya teman-teman, itu adalah orang yang berkulit sawo matang. Dan sedangkan ini adalah orang berkulit putih ya. Satu sawo matang, satu kulit putih sama-sama seorang wanita. Ini juga bekerja dalam toko usaha ya. Sebenarnya sih ingin membuat supaya ingin menetral kembali dalam perdagangan. Cuman dia kekuasaannya itu memang tidak terlalu kuat ya. Sehingga susah untuk bisa memberitahukan ataupun memang sebenarnya sudah tahu sejak lama ya dia sudah tahu selama ini yang meresahkan warga negara Indonesia itu adalah 7 orang tokoh utama ya. Jadi di sini kalau saya lihat sih memang banyak membuat keluh kesah ya, tapi apa daya mereka berdua seorang wanita punya kedudukan tapi nggak terlalu kuat sehingga kurang bisa untuk melapor segala sesuatunya ya. Sebenarnya ini seorang dua wanita ini yang berkulit putih dan dengan berkulit sawo matang sudah cukup lama apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, cuman susah untuk cara penyampaiannya kepada presiden ya. Jadi di sini ya kerja ya tetap kerja, cuman ya merasa bersalah ya karena kenapa warga negara Indonesia itu kan bukan hanya lebih dari 1.000 orang tapi jutaan ya. Jadi ya banyak korban yang memang merasa bahwa susah untuk membeli suatu sembako, susah untuk membuka usaha dagang, mendapatkan suatu keuntungan juga susah karena hanya dipersulit dan hanya dibuat supaya apapun yang didapatkan suatu profit keuntungan hanya untuk mendapatkan suatu keuntungan dari 7 orang tersebut ya. Nah jadi di sini kalau saat ini di bawahnya mengatakan bahwa banyak halangan ya yang bisa hanya kesabaran. Ini butuh banyak perhatian dari Bapak Presiden ya, karena memang di sini tahun 2021 itu banyak mendapatkan suatu kehangatan, perhatian ya dari Bapak Presiden kita. Jadi di sini dengan dialah yang bisa menyelesaikan suatu perkara masalah ini ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat sih mau nggak mau masalah ini harus terpecahkan kembali. Nanti pasti ada seseorang yang sengaja ingin membocorkan masalah ya, tapi bukan mereka, cuman dia memanggil beberapa orang untuk menyelidiki ya, ataupun memang sengaja ingin membocorkan rahasia sehingga terjadilah suatu berita yang viral sekali. Ini nanti bakal selama 1 minggu 7 hari berturut-turut beritanya akan sangat viral sekali mengenai mengenai masalah ini ya teman-teman ya. Jadi selama 7 hari saya nggak akan kasih tahu kapan itu akan terjadi, cuman nanti itu akan sangat viral sekali 7 hari berturut-turut, akan selalu diperbincangkan dan akan selalu dibahas. Ada Bapak Presiden dan ada keluar 7 tokoh utama ya. Jadi sini teman-teman ya satu toko ini kartu kedua alam semesta mengatakan bahwa ini adalah mengatakan suatu kata politik dalam pemerintah ya. Jadi mau nggak mau ini tetap harus demo, harus ribut ya, sehingga Bapak Presiden baru bisa tahu apa yang dikerjakan dan apa yang telah dilakukan dengan tata cara kecurangan ya, sehingga mengapa dan sebab akibatnya kenapa bisa terjadi seperti ini. Akhirnya terjadilah suatu perserikatan bangsa yang kurang bagus ya, yang kurang dinetralisir ya, kurang bisa mendapatkan suatu kata sambutan ya. Jadi sehingga kurang adanya rasa kerjasama yang kuat ya. Oke, di sini teman-teman ramalan keempat ya. Sekarang saya akan buka lagi kartu ketiga. Tapi sebelum itu saya akan buka lagi pesannya mengatakan bahwa ya, pesannya mengatakan bahwa ini ya teman-teman, ini bakal akan dikasih tahu tokoh utama itu yang sangat jahat sekali, yang selalu jadi kepala dalam 7 tokoh utama itu ya. Ini adalah salah satu orang yang berkulit sawo matang ya. Anda dengar baik-baik, ini adalah suatu orang yang memang membuat kita tuh selalu keluh kesah sehingga tidak mendapatkan suatu keuntungan.
buka toko usaha juga sangat dingin sekali, tidak mendapatkan profit, sehingga sembako juga sangat tinggi sekali ya. Ini adalah orang yang menjadi suatu kepala dalam suatu dalang dalam pokok permasalahan. Ini adalah orang yang berkulit sawo matang, tinggi, badan berisi ya, tidak terlalu tegap sih, nggak terlalu badan berisi, nggak terlalu gemuk lah ya. Ini ya berkumis lah ya. Nah, di sini ini adalah orang yang benar-benar selalu membuat kita tuh jatuh dalam kerugian ya dalam suatu pokok permasalahan. Jadi di sini teman-teman kalau saya lihat sih ini adalah orang yang memang sangat tidak baik sekali yang selama ini selalu membuat kita tuh kehilangan banyak uang ya, selalu merugi. Nah, ini adalah orang yang sudah banyak makan uang korupsi selama 9 tahunan sampai sekarang ya teman-teman. Nah, jadi di sini ini bakal akan dibahas oleh Bapak Jokowi atau Bapak Presiden ya. Jadi di sini nanti akan bakal dituntut suatu permasalahan sampai selesai sehingga ekonomi mudah-mudahan di tahun kedepannya bisa lebih membaik lagi ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk kartu kedua alam semesta sudah selesai. Saya akan buka lagi untuk kartu yang ketiga alam semesta. Nah, teman-teman ini kartu kedua sudah saya rapikan kembali ya. Saya akan buka dulu alam semestanya bagaimana ya. Nah, jadi di sini saya akan buka dulu ini 5 kartunya yang di bawah ini ya teman-teman ya. Alam semestanya ini mengatakan mengenai apa? Nah, teman-teman, kartu pertama udah saya buka ya. Ini mengenai tentang rencana tujuan ya. Ini kalau saya lihat sih memang ada suatu rasa semangat, perhatian mengenai uang ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau saya lihat di situ sih memang ada kata doa, ada kata janji, juga mengenai perasaan ya. Terus juga di sini kalau saya lihat sih memang penuh kesabaran, ada ekstra hati-hati ya. Jadi di sini kalau saya di sini memang kartu alam semesta ketiga itu mengatakan bahwa lakukanlah semuanya itu di tahun 2021 ini jangan terlalu semangat ya, karena memang terlalu banyak semangat juga kurang membaik ya hasilnya. Jadi di sini kalau yang saya lihat untuk masuk tahun 2021 secara umum untuk orang ya, secara umumnya itu untuk warga negara Indonesia ya, kerjakanlah apa yang bisa Anda kerjakan. Jangan terlalu mengulur-ulurkan waktu dan jangan terlalu banyak mengeluh, karena memang mau tidak mau kita harus bekerja. Tidak bekerja tidak mendapatkan suatu hasil keuntungan ya. Jadi jika kita hanya berdiam diri itu pun susah juga. Jika kita banyak bekerja juga salah ya. Jadi di tahun 2021 memang harusnya Anda lebih banyak bekerja ya. Cuman jangan terlalu banyak membanting tulang, jangan terlalu kerja keras. Juga perlu adanya beristirahat total ya. Cukup istirahat total dan juga makan makanan yang bergizi ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau yang saya lihat sih memang banyak yang memang mengatakan kata janji tapi lebih banyaknya setengah persennya 50% ya 50-50 lebih banyak mendapatkan suatu halangan, hambatan, rintangan, tantangan ya. Jadi semuanya itu banyak di tahun 2021 secara umumnya. Banyak yang tidak bisa dikerjakan ya. Jadi kerjakanlah apa yang bisa Anda kerjakan, tetapi kalau tidak bisa dikerjakan ya Anda jangan melanjutkan lagi karena memang lebih banyaknya tidak mendapatkan suatu hasil ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sini sih memang ada banyak kata sambutan, banyak butuh perhatian dari orang lain terdekat. Cuman ya situasi kondisi keadaannya itu memang banyak mengalami suatu kemerosotan ya, sehingga suatu dukungan ada tapi hasil juga kurang bagus ya. Nah, di sini teman-teman, di sini saya akan buka dulu dua kartu yang mengenai musibah dan bencana alam ya. Teman-teman di sini kartunya sudah saya buka. Di sini mengatakan bahwa di tahun 2021 banyak mengalami musibah, bencana alam ya, terutama banjir, tanah longsor, dan juga banyak mengalami bencana tsunami ya, gempa bumi yang sangat cukup dahsyat sekali ya. Di sini kalau yang saya lihat di sini banyak mengalami suatu kesedihan, banyak mayat bertebaran, banyak mayat yang tidak dikubur ya, banyak kan kuburnya secara massal ya.
Jadi di sini banyak suatu energi-energi negatif ya dari bencana ini bakal terjadi di tahun 2021 karena memang ini di sini akan memakan korban lebih kurang ada lebih dari 100 orang ada juga ya teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang ya bisa makan korban lebih dari 1000 orang juga bisa ya. Nah, jadi di sini juga dari negara-negara Jepang, negara-negara tetanggaan itu pun juga eh, ada ikut campur juga ya, ada ikut juga jadi korban, jadi sampai ke masuk ke negara Indonesia ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini eh, negara Jepang, negara Korea akan dekat juga dengan gempa buminya dengan negara tetangga negara kita sendiri ya. Jadi di sini dari Aceh, Sumawe, Banda Aceh itu juga akan kena ke kita semua dan itu juga akan terasa sekali getarannya ya sampai mencapai ya seperti yang tadi saya bilang 9 ya 9 ataupun 7 koma ya. Nah, jadi di sini ini akan mendapatkan suatu rasa terpukul yang sangat hebat sekali, yang sangat dahsyat ya, yang menimpa warga negara Indonesia ya. Jadi di sini sayangilah dan hargailah lebih dekat dengan keluarga Anda ya. Karena memang di sini banyak korban-korban yang mengenai tentang musibah bencana air ya. Nah, jadi di sini teman-teman yang saya lihat sih memang di tahun kerbau ini banyak memakan korban jiwa, lebih banyak lagi ketimbang di tahun-tahun yang sebelumnya ya. Itu juga di sini kebanyakan tanah mulai meringsek ataupun mulai longsor ya, mulai tidak tahan lagi sehingga memang banyak mengalami suatu kelumpuran ya, banyak mengalami tandus ya tanahnya jadi tidak kuat seperti yang dulu lagi ya. Apa itu juga ada dahsyatnya sangat kuat sekali sehingga terjadi tanah longsor ya. Jadi di sini banyak mengalami suatu halangan yang suatu energi negatif yang selalu menghalangi di tahun 2021 ya. Lebih banyak berdoa dan lebih banyak bertawakal ya, lebih banyak waspada, banyak melakukan kebajikan dan banyak melakukan kebaikan ya. Jangan terlalu banyak memusuhi orang lain karena di tahun 2021 ini kita diajak untuk banyak belajar mengasihi, banyak belajar membantu orang, banyak belajar menyayangi orang lain di lingkungan sekitar kita juga banyak juga harus banyak peduli dengan orang-orang yang kesulitan dan orang-orang yang kesusahan ya. Jadi di tahun 2021 ini jangan banyak uh, berkeluh kesah ataupun kurang adanya suatu pertolongan dari orang-orang sekitar ya. Karena memang di sini teman-teman itulah yang bisa mendekatkan kita kepada Tuhan dan selalu bertambah kuat dan bertambah besar iman kita akan padanya ya. Nah, jadi di sini teman-teman di sini ya kalau saya lihat di sini ya suatu bencana banyak mengalami bantuan dana yang cukup besar ya, banyak mengalami kemerosotan, banyak mengalami kebangkrutan. Jadi keuangan juga kurang memadai ya. Di sini banyak tujuan yang membutuhkan bahwa banyak sembako ya, gula, garam, mungkin kecap ya, beras, Indomie ya, uang santunan ya ataupun uang sandang pangan ya. Nah, jadi di sini kita lebih berjaga-jaga ya karena memang sewaktu-waktu bencana musibah itu bahkan datang di tahun 2021 ya. Nah, jadi di sini untuk getaran tsunami itu juga gempa bumi juga sangat cukup besar sekali yang sangat bisa menimpa untuk Sumatera, Jawa, Sulawesi juga bisa kena ya. Dari negara-negara tetangga, negara Jepang, Korea juga bisa kena. Nah, jadi di sini teman-teman kalau saya lihat di sini sih memang kiri dan kanan kalau mengenai keuangan di sini banyak mengalami penurunan dan tidak mendapatkan suatu rasa syukur yang cukup besar ya karena di tahun 2021 banyak yang sering menyalahgunakan mengenai uang sehingga tata cara mengatur finance, keuangan, ekonomi juga sangat turun drastis sekali karena memang pola cara berpikir dalam cara mengatur ekonomi tidak mendapatkan suatu jalan titik terang, akhirnya malah membuat resah, membuat orang susah. Jadi warga negara Indonesia menjadi yang miskin makin miskin, yang kaya semakin kaya, yang sederhana semakin menurun ataupun ya tidak pada semestinya ya. Jadi teman-teman di sini ya
lebih banyak berdoa dan banyak bersyukur ya, karena memang di sini untuk alam semesta untuk kartu yang ketiga mengatakan bahwa ini banyak sekali terjadi kerusuhan, banyak mengalami konflik, banyak mengalami suatu hal yang cukup besar sekali, hal-hal yang tidak baik ya. Di sini kalau saya di sini di atas kartu ini saya melihat bahwa ada banyak awan-awan hitam yang menyelimuti di atas kartu ini, banyak yang mengalami kesedihan, musibah, bencana di mana-mana ya. Akibat banjir yang sangat besar, hujan sangat deras sekali ya, itu akan jatuh di bulan 4 dan di bulan 5 ya. Nah, bisa juga akan jatuh di bulan 9. Nah, jadi di sini teman-teman ya seperti yang saya katakan tadi, hukum alam semesta ya untuk ramalan kartu yang ketiga ini mengatakan bahwa tidak mendapatkan suatu hal yang kepastian dan tidak mendapatkan suatu kedamaian di tahun 2021. Jadi kita diajak lebih banyak berdoa, lebih banyak bersyukur, banyak sembahyang dan banyak sholat, banyak berzikir, banyak melakukan kebajikan ya. Menyalakan pelita di tahun 2021 supaya bencana musibah banyak pergi menjauh dan tidak datang menghampiri kita ya. Oke teman-teman, di sini saya akan buka lagi pesannya apa. Nah, jadi di sini teman-teman, ini pesannya ini mengatakan bahwa tidak mendapatkan suatu kata dewa penolong ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Anda harus lebih banyak berjaga-jaga diri, lebih tawakal dan lebih waspada terhadap di tahun 2021 ini ya. Berhasil atau tidak lancarnya atau sukses dalam melakukan sesuatu harus dilakukan secara berpikir panjang dan tidak melakukan sesuatu itu dengan sembrono ataupun dengan tidak sebaik mungkin gitu ya. Nah, jadi di sini jangan sampai Anda mengalami suatu kata terpukul dalam kata hati jiwa Anda sehingga memang walaupun memang sangat susah untuk mendapatkan suatu keuntungan, tapi setidaknya Anda bisa merubah diri itu menjadi lebih membaik, persiapkan diri itu supaya untuk melakukan yang terbaik di tahun 2021 ya. Nah, jadi di sini ya untuk hukum alam ya, alam semesta untuk kartu yang ketiga ya, dia mengatakannya seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini ya udah cukup jelas ya teman-teman hasil ramalan nasib untuk di bulan 1 sampai di bulan 12 ya, dari awal tahun dan penutupan tahun di tahun 2021 ya. Nah, jadi di sini nasib untuk warga negara Indonesia itulah yang tampak hasil, ada gambaran dan ada yang menonjol. Jadi di situ perlu disikapi dan perlu adanya perhatian ya. Jadi di sini teman-teman udah cukup paham dan cukup dimengerti untuk nasib warga negara Indonesia selama 1 tahun di tahun 2021 ya. Nah, jadi teman-teman di sini ya kiranya kita lebih banyak berdoa ya, banyak melakukan hal yang baik sehingga apapun yang tidak baik pergi menjauh ya. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai. Jika memang Anda ingin bertanya, berkonsultasi dengan secara hal pribadi mengenai Anda diri sendiri, bisa saja mencatat nomor WA saya di bawah deskripsi YouTube saya ini atau di awal video dan di akhir video ya, karena memang nomor saya selalu ada tertera untuk Anda. Saya akan membantu Anda dengan semaksimal mungkin dengan semampu saya ya. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan anggap saja bersifat sebagai have fun doang. Jika memang resonate ya Anda bersyukur dan berpikir positif. Jika tidak resonate ya mungkin tidak sesuai ya, karena memang ramalan itu sewaktu-waktu pasti bisa berubah dengan kehendak Tuhan ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai ya. Ya, Evan Jaya juga sangat senang sekali bisa meramal kartu ini dengan secara jelas ya, supaya kita bisa tahu nasib negara Indonesia itu bagaimana dan apa yang harus dibenahi dan harus dikerjakan dengan secara maksimal sehingga warga negara Indonesia kehidupannya bisa menjadi jauh lebih membaik lagi ya. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan udah selesai. Jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa di sharekan ke teman-teman yang lainnya ya teman-teman, supaya dia bisa merasa terbantu dalam oleh masalah yang saya bantu kepada dia. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan udah selesai. Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih. Mohon pamit dan sampai jumpa.